Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Ikatan Alumni Fakultas Teknik atau yang dikenal IKATEK Unhas telah meluncurkan dan meresmikan aplikasi baru yang diberi nama Antek Hub. Aplikasi ini salah satunya dirancang khusus untuk menghubungkan para alumni dengan alma mater. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam momen Disnatalis ke-64 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang digelar pada 31 Agustus pagi di Kampus Teknik Kabupaten Goa ini diwarnai dengan peluncuran aplikasi baru yang dinamakan Antek Hub. Ketua Ikatan Alumni Teknik Muhammad Andi Sapri yang hadir memperkenalkan kepada hadirin menjelaskan bahwa aplikasi ini nantinya akan dirilis di Android. Aplikasi yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni atau IKATEK ini dirancang khusus untuk menghubungkan alumni dengan alumni lainnya juga dengan alma mater. Dirinya menjelaskan pentingnya hubungan yang kuat dan dinamis seperti akses yang mudah untuk berkolaborasi, berbagai pengalaman dan saling mendukung menjadi landasan aplikasi ini dibuat. Menurutnya aplikasi ini tidak hanya berisikan informasi profil alumni, namun juga menampilkan informasi berita serta event yang dilakukan para alumni, bahkan juga informasi terkait lowongan pekerjaan. Sementara menurut Hussein Muslimin, pencetus ide sekaligus tim kerja Antek Hub ini, mengatakan bahwa aplikasi yang diluncurkan telah melalui uji coba sebelumnya. Selain itu, menurutnya juga telah dilakukan riset terkait profesi dan sebaran kepada 2.000 alumni teknik Unhas. Dari riset itu juga ditemukan presentasi profesi para alumni yang tersebar mulai dari sektor konstruksi, energi, tambang, telekomunikasi, hingga transportasi. Peluncuran aplikasi Antek Hub ini diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh lapisan sivitas akademika, terutama bagi para alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Zulkarnain Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, di tengah meningkatnya kasus Mpox atau cacar monyet, masyarakat di seluruh dunia kini berada dalam keadaan waspada. Setelah munculnya beberapa laporan terbaru mengenai penyebaran virus ini, sangat penting untuk memahami penyebab, gejala, dan langkah-langkah pengobatan yang dapat dilakukan. Lantas seperti apa penyebab, gejala, serta pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kasus cacar monyet ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Mpox merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Mpox, bagian dari keluarga virus Orthopoxvirus. Virus ini pertama kali ditemukan pada monyet di Afrika Barat pada tahun 1958. Nama cacar monyet diberikan karena infeksi awal ditemukan pada primata tersebut. Namun, hewan-hewan lain juga bisa menjadi inang bagi virus ini, dan penyebarannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau bahan-bahan yang terkontaminasi. Jadi Mpox ini dari monkeypox. Ini berkembang 10 tahun terakhir ini, terutama berasal dari Afrika Tengah dan Barat. Kemudian menyebar sangat cepat. Kekhawatirannya sekarang karena Mpox masuk ke dalam penyakit yang disebut dengan termasuk concern public health, ya, emergency public health concern. Mengapa dia menjadi sangat concern? Karena terjadinya mutasi baru, kelet baru, dan tingkat penularannya yang lebih cepat. Untuk kasusnya sendiri untuk di Indonesia sekarang ini ada 87 kasus dan sebagian besar ada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian untuk Sulawesi sendiri belum ada kasus. Gejalanya terjadi pembengkakan kelenjar getah benih, kemudian kayak benjolan. Kemudian metode penularannya melalui kontak seksual paling banyak. Kemudian dari ini kan semacam zoonosis. Zoonosis itu maksudnya penyakit yang menular dari hewan, kemudian berpindah ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Kemudian poin penting untuk pencegahannya dengan vaksin measles. Jadi vaksin yang sudah ada itu cukup efektif untuk memberikan perlindungan silang namanya. Kemudian tentu PHBS, ya. Kemudian upaya pencegahan lain adalah mengurangi kontak dengan hewan liar atau hewan peliharaan. Itu poin-poin penting untuk upaya pencegahannya sekarang. Ini kan termasuk penyakit yang angka kematiannya, kalau varian lamanya rendah angka kematiannya, tapi varian baru ini ditengarai memiliki angka kematian cukup tinggi.
Itu yang kekhawatirannya WHO sekarang. Tetapi untuk sembuh totalnya memungkinkan saja, sepanjang perawatannya cukup efektif. Nah sekarang kualitas layanan kan semakin membaik. Dengan kualitas layanan yang baik itu sembuh total bisa. Ya. Karena penularannya kan memang melalui luka atau lesi, kemudian melalui droplet. Karena itu kebersihan tempat tidur menjadi hal yang penting juga, gitu ya. Kontak langsung. Jadi ini penularannya karena ada kontak langsung dengan penderita dan ada calon penderita, gitu ya. Kemudian ada kontak seksual. Penularan terbesarnya melalui kontak seksual. Profesor Ridwan juga menyampaikan bahwa dampak paling buruk dari kasus Mpox ini adalah kehilangan produktivitas, perasaan tidak nyaman karena bekas luka di seluruh tubuh, serta anggota tubuh melemah dan mengalami penurunan kualitas. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi pedoman kesehatan yang berlaku. Jika mengalami gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unas TV. Perjalanan demokrasi Indonesia sedang mengalami ujian untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil untuk aktif membuka ruang diskusi dan dialog untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dalam pandangan aktor sekaligus duta Yapika, Reza Rahadian, anak muda dapat menjadi motor bagi masyarakat sipil dalam mengawal kualitas demokrasi di Indonesia. Aktor sekaligus duta Yapinka Reza Rahadian mengaku bahwa berdasarkan data yang ada, kualitas demokrasi Indonesia pada saat ini mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan oleh Reza Rahadian pada saat berbicara dalam Stadium General di Fakultas Hukum UB pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Dalam pandangan Reza, masyarakat sipil harus memiliki ruang yang luas untuk berdiskusi dan membangun dialektika yang baik untuk menjaga kualitas demokrasi. Dalam ranah tersebut, anak muda dapat menjadi motor dari gerakan masyarakat sipil sebagai garda depan yang energik dalam mengawal demokrasi Indonesia. Memang ada setback, ada penurunan indeks demokrasi kita. Kemudian ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kita bersama. Tapi kita juga mengetahui bahwa disinilah kenapa pentingnya menurut saya gerakan maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa terus memiliki ruang untuk berdiskusi, berkumpul, berbagi pengetahuan, kemudian mencerna situasi dengan lebih baik, mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif gitu. Itu kita butuhkan, terutama orang-orang muda pastinya gitu ya. Kelompok-kelompok muda yang spiritnya juga masih besar dan menyala gitu untuk memberikan satu pendapat, buat saya menjadi sangat penting. Ya udah banyak terakhir-terakhir ini kita lihat bagaimana nilai-nilai demokrasi yang patut untuk kita jadikan catatan gitu ya dari situasi terakhir, dan kita bisa lihat bagaimana peran mahasiswa, orang-orang muda menjadi garda terdepan, memimpin dan mengawal nilai-nilai demokrasi itu dan berdampak sangat positif gitu. Melalui kiprah anak muda terutama mahasiswa ini, maka diharapkan demokrasi di Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, anak muda juga dapat menjadi role model dalam praktik demokrasi yang terbuka, egaliter, dan transparan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.